Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup naik 0,30% ke angka 4.988. Hari ini ISG memang sempat naik di atas angka 5.000, tetapi selama sesi kedua ini mulai turun kembali di bawah angka 5.000. Jadi ISG saat ini masih berusaha untuk break dari resisten kuat ini. Dan di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang terlihat masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan setelah berhasil naik tinggi hari ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham XL. Saham XL pada perdagangan hari ini ditutup naik 6% lebih ke harga 2.950. Bisa kita lihat di grafik, saat ini XL telah naik di atas resisten di harga 2.800. Dan saham XL ini telah saya analisa minggu lalu pada video berikut ini. Pada saat itu saya menjelaskan XL masih layak untuk di hold selama masih bertahan di atas support di EMA 50, karena masih ada potensi untuk break dari harga 2.800 dan mencapai target terdekat di harga 3.000. Dan hari ini XL telah mencapai target tersebut. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham XL di harga bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi garis EMA 50 dan 150 untuk saya pribadi memang sangat penting, karena itu menentukan kapan saya harus take profit, kapan harus beli, dan kapan harus cut loss. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hari ini melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat asing hari ini hanya melakukan sedikit akumulasi setelah sebelumnya terus melakukan distribusi pada saham XL. Dari data yang kita dapat sebenarnya XL masih berpeluang untuk naik menembus resisten berikutnya di harga 3.000 dan melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya di sekitar harga 1.150. Jadi dalam satu minggu ke depan XL masih ada peluang untuk naik mencapai target di harga 3.150. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk teman-teman memang ingin beli saham XL dan hold untuk jangka menengah atau jangka panjang maupun investasi, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang hari ini belum sempat entry membeli saham XL, bisa amati saham ini. Apabila besok terkonfirmasi XL berhasil naik menembus harga 3.000, teman-teman boleh entry. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PTPP. Saham PTPP pada perdagangan hari ini ditutup naik 6% lebih ke harga 1.020. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini PTPP memang masih bergerak sideways, tetapi sudah naik mendekati resisten kuatnya di EMA 150. Saham PTPP juga setelah saya analisa minggu lalu pada video berikut ini. Pada video tersebut saya menjelaskan selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham PTPP masih layak untuk di hold dan masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Dan bisa kita lihat setelah sebelumnya turun mendekati daerah support di EMA 50 dan bertahan, saat ini sudah dekat dengan resisten kuatnya. Garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi dalam jumlah besar pada kenaikan 6% ini. Sedangkan asing malah terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham PTPP. Dari data yang kita dapat, saya lihat PTPP masih berpeluang untuk naik menuju resisten di EMA 150, di sekitar harga 1.060. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham PTPP
di bawah harga 1000 maupun harga 800-an, harus hati-hati karena peluang PTPP untuk turun saat menyentuh resisten ini masih sangat besar. Jadi apabila dalam 1 minggu ini PTPP terlihat masih gagal break, sebaiknya take profit dulu. Karena saat ini juga PTPP sudah naik lumayan tinggi. Jadi dalam 1 minggu ini kenaikan PTPP udah hampir mendekati 20%. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, menurut saya apabila teman-teman baru mau entry besok, harga sudah terlalu tinggi. Paling amannya adalah tunggu PTPP terkena pullback mendekati garis EMA 50 baru teman-teman entry, atau tunggu PTPP terkonfirmasi break dari garis EMA 150 baru teman-teman entry. Karena apabila terkonfirmasi berhasil break dari resisten kuat ini, maka PTPP akan mulai uptrend kembali dan berpeluang untuk naik menuju target berikutnya di harga 1200. Jadi apabila berhasil break, maka target yang akan dicapai PTPP dalam waktu dekat adalah 1200. Dan tetap sama untuk teman-teman memang membeli saham PTPP untuk investasi atau trading jangka menengah dan jangka panjang, selama masih bertahan di atas daerah support di EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Saham berikutnya akan saya analisa adalah saham Adro. Saham Adro pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 1065. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham Adro telah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi setelah sebelumnya gagal break dari resisten kuat EMA 150, saat turun menyentuh daerah support di EMA 50, gagal bertahan, mulai turun dan saat ini mulai naik kembali. Garis EMA CD jika kita lihat saat ini juga mulai berpotongan dan berpeluang untuk naik dalam beberapa hari ke depan. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hanya melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan hari ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing hari ini melakukan sedikit akumulasi. Dari data yang kita dapat melihat Adro masih berpeluang untuk naik mendekati atau menyentuh resisten di EMA 150 di sekitar harga 1125. Dan teman-teman harus hati-hati karena bisa kita lihat garis resisten di EMA 150 ini merupakan resisten yang sangat kuat. Jadi masih ada peluang Adro untuk turun saat menyentuh resisten ini. Jadi apabila dalam 1 minggu ini Adro terlihat masih gagal break resisten ini, sebaiknya swing trade dulu. Jadi take profit sekitar daerah resisten ini, setelah itu turun kembali di sekitar daerah support di EMA 50. Saat Adro terlihat masih rebound, teman-teman baru entry. Karena sampai saat ini belum terlihat adanya kekuatan akumulasi yang dilakukan oleh bandar dan asing. Jadi selama bandar dan asing masih tidak terlihat melakukan akumulasi dalam jumlah besar, sepertinya akan sulit Adro untuk menembus resisten ini. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini, bisa amati pergerakan Adro dalam beberapa hari ke depan. Apabila terlihat saat kenaikan Adro disertai adanya akumulasi dan dari bandar dan asing, maka peluang untuk break akan lebih besar. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham KLBF. Saham KLBF pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 1530. Bisa kita lihat di grafik, saat ini KLBF telah berhasil naik di atas resisten di harga 1500. Jadi walaupun telah berhasil naik, masih belum terkonfirmasi bahwa resisten kuat ini terlewati. Tapi saham KLBF layak untuk kita amati. Karena apabila besok terkonfirmasi berhasil break dari resisten kuat ini, maka KLBF akan mulai uptrend untuk jangka pendek. Karena resisten di harga 1500 merupakan resisten yang sangat kuat. Karena telah beberapa kali KLBF terlihat gagal break dari resisten ini. Dan untuk supportnya saat ini berada di garis EMA 150 di sekitar harga 1400. Dan jika kita lihat apabila garis EMA 50 berhasil berpotongan dan mengarah ke atas, maka peluang KLBF untuk naik dalam jangka menengah akan lebih bagus. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan 2% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing jika kita lihat dalam 3 hari terakhir ini asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Dan akumulasi pada tanggal 2 kemarin lumayan besar.
Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Aduro KLBF lebih berpotensi untuk naik menembus resisten harga 1.500. Dan apabila dalam beberapa hari ke depan terkonfirmasi berhasil break dari resisten kuat ini, maka KLBF berpeluang untuk naik menuju target berikutnya di sekitar harga 1.650, yang juga merupakan resisten berikutnya yang harus ditembus oleh KLBF. Dan bisa kita lihat resisten berikutnya ini juga merupakan resisten yang lumayan kuat, karena telah beberapa kali KLBF gagal break dari resisten di harga ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.